warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Riza Oktamulyanti akan menjelaskan tentang 5 jurnal yang berkaitan dengan laporan keuangan. Yang pertama, pengaruh tingkat suku bunga terhadap bubble finance di Bursa Efek Indonesia periode 1998 sampai 2017. Latar belakang penelitian. Bubble merupakan sebuah konsep yang menyatakan adanya harga yang terjadi dikarenakan tingginya tingkat spekulasi. Penelitian mengenai bubble finance, harga aset, khususnya bubble finansial pada saham di pasar modal Indonesia relatif masih sedikit. Masalah, harga saham di Bursa Efek Indonesia dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2017 kemungkinan terjadi bubble finance. C. Metode yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei explanatory. Populasi penelitian adalah emiten di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah saham-saham di Bursa Efek Indonesia periode 1998 sampai 2017 mengalami bubble finansial. Selanjutnya yaitu pengaruh kualitas audit dan auditor switching terhadap manajemen laba. Latar belakang penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji apakah terdapat pengaruh dari kualitas audit dan auditor switching terhadap variabel dependen manajemen laba dengan fee audit yang diberikan sebagai variabel mediasi. Masalah, penelitian ini dilakukan dalam rangka mereplikasi sebuah jurnal peneliti sebelumnya yang memperoleh hasil bahwa kualitas audit tidak mempengaruhi manajemen laba. Metode yang digunakan, menggunakan regresi linear berganda dengan metode kuantitatif di bidang keuangan serta sampel dari laporan tahunan perusahaan yang telah diaudit periode 2016 sampai 2018. Hasil penelitian. Dari hasil penelitian, pengolahan data dengan model yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dihasilkan sebagai berikut. 1. Kualitas audit dengan proksi ukuran CAP yaitu CAP Big Four dan CAP non-Big Four berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap free audit. Yang kedua itu auditor switching berpengaruh negatif terhadap fee audit. Yang ketiga, kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Selanjutnya, penggunaan model Springnet untuk mendeteksi penurunan kinerja keuangan atau financial distress sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang penelitian dimaksudkan untuk mempresentasikan hasil prediksi dari pengolahan data yang bersumber dari laporan keuangan, apakah dalam kategori distress atau non-distress. Masalah, terjadinya penurunan kinerja keuangan jika kondisi ini dibiarkan secara terus-menerus secara jangka panjang akan berpotensi mengarah kepada terjadinya kondisi financial distress. Metode yang digunakan dalam mendeteksi financial distress adalah metode Springnet yang diukur melalui laporan keuangan yang diterbitkan Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh perusahaan pertambangan yang menjadi sampel penelitian selama periode 2014 sampai 2018 mengalami financial distress. Ini memberikan indikasi bahwa selama periode tersebut perusahaan sektor pertambangan mengalami penurunan kinerja keuangan. Selanjutnya, pengaruh intelektual kapital terhadap kinerja keuangan perusahaan perkebunan. Latar belakang penelitian. Intelektual kapital dari suatu entitas harus diperkirakan dalam menilai kinerja suatu entitas selain melibatkan aset fisik. Jadi, intelektual kapital bisa dikatakan merupakan aset tidak berwujud, di mana untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan, intelektual kapital bisa dijadikan sebagai sumber yang penting. Masalahnya yaitu untuk menguji apakah intelektual kapital dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perkebunan. C. Metode yang digunakan. Jenis penelitian ini adalah statistik kuantitatif dengan menggunakan regresi linear berganda dan variabel moderating menggunakan program SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intelektual kapital tidak bisa menjadi faktor determinan terhadap kinerja keuangan perusahaan perkebunan yang teliti. Secara parsial, ukuran perusahaan dapat menjadi faktor determinan.
Secara parsial, ukuran perusahaan dapat menjadi faktor determinan yang signifikan terhadap kinerja keuangan yang diteliti, tapi tidak dapat memoderasi hubungan antara intelektual kapital dengan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan administrasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap tingkat penyerapan anggaran. Studi empiris pada OPD Kota Dumai. Latar belakang penelitian yaitu untuk membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Masalah, APBD Kota Dumai mengalami kenaikan penyerapan anggaran terjadi penumpukan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah di akhir tahun. Metode yang digunakan